Oke guys, bertemu lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan memberitahukan, menginformasikan ke kalian semuanya mengenai tentang binomo ya, binary option. Dan di sini ada klarifikasi dari Doni Salmanan dan juga Indra Kents ya. Jadi kalian bisa lihat nanti klarifikasinya kayak gimana. Buat kalian yang sudah bermain binomo dan sudah menyesali ya karena lossnya banyak, saran saya berhentilah ya, karena binomo itu bukan investasi tetapi judi teman-teman ya. Karena kalau yang namanya investasi itu ada aset yang kita pegang, ada aset yang kita beli, berbeda dengan binary option. Jadi seperti main bakarat ya, bakarat terus nomor togel ya, itu sama seperti binomo itu kalau menurut saya. Karena yang namanya investasi itu ada aset yang kita pegang. Kalau kripto, oke, kita memegang koinnya, itu namanya investasi. Saham, oke, kita pegang sahamnya, ada hitungan lotnya ya kalau saham. Kalau saham itu ada satu lot. Jadi kalau kalian berinvestasi puluhan juta, berapa lot yang kalian pegang. Jadi buat yang bermain binomo, stop dari sekarang juga. Mudah-mudahan modal kalian yang sudah kalah di dalam bermain binomo ya, uang kalian bukan modal, jangan mengharap itu kembali ya, ikhlaskan saja. Saya pun jauh-jauh sebelum binomo ini viral di saat ini, saya sudah meneliti lebih dalam bahwasanya binomo itu memang pantas untuk disebut judi teman-teman, bukan investasi. Jadi judi yang dikedoki dengan judi yang berkedok dengan trading, itu kalau menurut saya. Jadi mengenai klarifikasi dari Indra Kents dan juga Doni Salmanan, di sini saya lebih condong ke Doni ya, karena Doni Salmanan itu lebih pure, lebih jelas untuk klarifikasinya. Kalau Indra Kents ini berbeda cerita ya. Kalau Indra Kents berbeda cerita mengenai aplikasi mengenai klarifikasinya. Jadi kalau Indra Kents lebih condong ke pembelaan dirinya ya. Jadi buat kalian yang ingin nonton versi fullnya mengenai klarifikasi si Indra Kents itu, kalian bisa nonton di channel YouTube-nya ya. Di sini saya hanya berbagi sepenggal dua penggal kata untuk klarifikasi dari Indra Kents. Kalau yang Doni Salmanan ini full, kalian bisa nonton sampai full ya. Di sini mengenai kemarin akun Instagramnya juga sempat di take down ya, di ban oleh Instagram. Jadi bukan karena banyak yang melaporkan Doni Salmanan itu sebagai penipu, itu bukan teman-teman, tapi ada hal-hal yang lain yang Doni Salmanan bisa jelaskan. Oke, lanjutlah ke videonya. Saya di sini tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Terima kasih. Oke, sebenarnya agak sedikit malas sih ya harus klarifikasi karena saya tidak melakukan kesalahan seperti apa yang orang itu omongkan gitu ya di TikTok, di YouTube gitu ya. Tapi karena dia menyebutkan nama Doni Salmanan gitu, jadi kayaknya gue harus ngomong dengan ke si orang itu aja ya. Karena untuk orang-orang lain tuh aku nggak ngerasa ngelakuin kesalahan lah kalau misalkan omongan-omongan seleb-seleb yang lain. Ini mah untuk yang menyebutkan nama Doni Salmanan, oke? Tapi sebelum saya menjelaskan itu, saya mau ngejelasin kenapa Instagram saya kemarin di take down, oke? Saya akan jelaskan dulu ya, diudahi dulu, nanti kita next dilanjut di step selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya kenapa Instagram saya kemarin di take down, oke? Ini sebenarnya saya masih belum posting sih, tapi sekarang saya memaksakan untuk posting karena telinga saya udah jeli banget gitu sama orang yang fitnah saya, oke? Instagram saya di take down karena kemarin efek dari kuis-kuisan. Ya, saat kuis-kuisan, Instagram saya dalam 1 menit yang lihat story itu sekitaran 100.000 orang. Dan yang nge-mention saya itu sekitaran ada 70.000 orang. Dan yang ngebalas story saya itu ada sekitaran puluhan ribu. Jadi banyak banget notifikasi yang masuk ke saya dan itu dianggap spam sama pihak Instagram. Jadi Instagram saya di take down.
ya, yang tadinya harus disable sekitaran 30 hari, tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1,5 hari ini bisa balik. Dan sebenarnya ini masih belum posting, tapi dikarenakan saya udah, waduh, harusnya ini kayaknya gue harus ngomong. Oke, sekarang masuk ke dalam teori trading. Ya, saya ngomong kepada kalian semuanya bahwasanya salah satu usaha saya itu adalah di bidang trading. Oke, dan juga tidak semuanya penghasilan saya ini dalam dunia trading gitu. Dan trading saya tidak hanya di binary option, ada di forex, ada di saham, ada di cryptocurrency, ya. Kemudian ada di binary option. Apakah saya harus mempromosikan semua penghasilan saya, hasil trading saya? Nggak perlu, karena nanti takutnya dicomot sama penipu, di screenshot, kemudian dibuat senjata buat nipu-nipu ke orang. Itu yang saya takutin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori apa itu affiliate. Semua perusahaan platform perdagangan online maupun offline itu pasti punya yang namanya affiliate. Affiliate itu adalah kita sebut marketing lah untuk mempromosikan suatu perusahaan. Ya, kalau affiliate Shopee, misalkan kamu menjadi marketing perusahaan si A. Kalau misalkan kamu bisa menjual produk si A tersebut, maka kamu akan dikasih komisi Rp10.000. Nah, itu untuk penjelasan affiliate-nya. Oke, seperti itu gambarnya, sudah paham kan teman-teman semuanya? Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori cara kerja pembagian hasil affiliate trading yang saya gunakan. Ya, orang tersebut bicara katanya Doni Salmanan afiliator, makan duit loss dari lossnya member. Oke. Jawabannya kayak gini, affiliate yang saya gunakan itu tidak seperti itu. Misalkan dalam jangka waktu sekitar 6 bulan, Doni Salmanan menarik 2.000 orang. Misalkan ada orang yang registrasi akun trading di bawah link saya itu sekitaran 2.000 orang dalam jangka waktu 6 bulan. Dan rata-rata orang itu sekitaran deposit itu sekitaran 200 sampai 300 ribu. Nggak ada yang gede-gede, cuma 200 sampai 300 ribu. Kemudian dalam satu hari 2.000 orang tersebut misalkan trading profit sama lossnya itu berapa? Omsetnya. Misalkan omsetnya sekitaran 20 juta nih trading dalam satu hari, atau misalkan nyampe ke 100 juta, ada yang profit gitu kan, gede dari modal kecil. Nah, mungkin kalian sudah paham, jadi sistem bagi hasil affiliate yang saya gunakan itu seperti itu ya. Jadi 5% bagi hasilnya dari omset trading per satu hari ya. Kemudian saya di YouTube, di Telegram itu memberikan edukasi sesuai dengan materi analisa teknikal dan fundamental. Oke, sesuai dengan teori dan lain-lain. Kemudian di Telegram saya tidak pernah memberikan signal buy 3 menit, sell 3 menit, bodo amat mau profit atau loss, nggak pernah kayak gitu. Jadi di Telegram saya memberikan rekomendasi market ini. Misalkan Euro USD saat ini trennya lagi turun. Kalian bisa mencari open posisi sell di area sini. Ini teorinya seperti ini, sudah sama dengan teorinya. Kalau mau open posisi sell silakan. Ya, silakan dilihat lagi durasinya, pilih, karena yang open posisi sell dan buy itu adalah tangan kalian sendiri. Jadi mereka, untuk member-member saya tuh udah tahu dengan resiko. Saya pribadi sebagai Doni Salmanan tidak pernah memaksa orang untuk join ke dalam trading. Kevon, yang mau kaya trading sama saya. Kamu nggak punya duit, nggak punya penghasilan, trading sama saya. Nggak pernah tuh saya kayak gitu di sosial media maupun di offline ke teman-teman saya. Bahkan teman-teman saya yang mau belajar trading ke saya, itu saya pasti ngomongin masalah resikonya. Kalau dia pengen deposit saya paksa jangan dulu deposit. Belajar dulu 3 bulan. Saya aja belajar trading 3 bulan, bos, nggak langsung trading deposit. Sok, teman-teman saya pasti kalian sudah pernah dengar omongan saya seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngomong pengen belajar trading ke saya, pernah ngomong kayak gitu, terus sama saya dilarang harus belajar dulu di akun demo selama 3 bulan. Itu saya nggak langsung suruh deposit. Di dalam story ini semuanya saya menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai affiliate yang saya gunakan. Dan tidak semuanya penghasilan saya ini di affiliate gitu loh. Masa selama 3 tahun dari 2018 sampai sekarang saya mau dibilang kayak gitu? Saya mau dibilang afiliator kayak gitu? Lah terus gimana dong hasil dari usaha di sektor real saya gitu? Hasil usaha di sektor real, sektor finansial selain trading, itu mau gimana gitu loh. Saya tidak dendam dan tidak benci kepada orang yang sudah memfitnah saya seperti ini. Memfitnah, membicarakan omongan-omongan yang tidak saya lakukan di publik.
Mungkin ini adalah teguran bagi saya agar supaya saya tidak terlalu fokus terhadap duniawi. Kudu eling kadiri hirup mah. Soalnya hirup mau asarilana bakal modar gitu kan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kematian gitu. Jadi hasil amal yang ibadah anu dicopot mah. Jadi supaya orang tidak terlalu ngaberunting gitu kan duit gitu kan. Sehingga pohokan ibadah. Mungkin adalah teguran. Nah, tapi saya juga mendoakan semoga Anda yang memfitnah diberi kesadaran, diberi wahyu supaya menjadi lebih baik lagi dalam memberikan informasi. Gak ada yang ngajarin kayak gitu. Mana diajarin trading plan, harus cut loss, jangan tamak. Gue yang tamak, kok gue yang disuruh tanggung jawab. Profit gak dibagi, loss dimaki. Tapi kalau kemarin profit tuh ya, pasti diam-diam aja tuh si Kang bawa banting laptop tuh, diam-diam aja tuh laptopnya udah ganti jadi MacBook tuh kalau profit tuh. Ini karena loss aja, makanya ribut, berisik, minta ganti rugi. Coba profit pasti diem-diem aja. Gak ada yang nyuruh lu main bro. Gak pernah gue maksa lu untuk trading, gak pernah gue maksa untuk daftar pakai link affiliate gue, gak pernah maksa untuk join di khusus trading, gak pernah. Hak kalian, pilihan kalian, freedom ya.